sifat hilim. Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Mu'jam Mufrazati Al-Fazil Quran, beliau menjelaskan makna hilmun artinya adalah dhabtun nafsi wa tab'i an hayjanil ghadab. Itu dia bisa menahan dirinya tatkala ada luapan emosi dan kemarahan. Dia tahan itu, dia lawan itu. Itu namanya al-hilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sifat hilim, Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang jika berjalan di muka bumi dia tawadhu. Apabila ada orang-orang bodoh berbicara kepada mereka dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, qalu salama, dia tetap mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang membawa keselamatan, yang membawa kebaikan. Itu karakter orang-orang yang memiliki sifat hilm. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, laisa syadid bi sur'ah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu bukan orang yang jago berkelahi, orang yang jago bergulat, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang tatkala ia emosi, dia mampu mengendalikan emosinya. Di dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 290 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, dan sifat hilim didapat dengan banyak memaksa dirinya untuk bersabar. Hilim. Jadi hilim itu adalah ketika dia emosi, dia menahan emosinya. Karena emosi kadang-kadang menghasilkan penyesalan. Bukan kadang-kadang, memang emosi itu akhirnya adalah penyesalan. Berapa banyak orang yang hal sepele akhirnya hidupnya berantakan disebabkan oleh emosi. Berkelahi, emosi, bunuh orang. Sudah melakukan dosa, hidupnya berantakan, masuk ke penjara. Karena sebab tidak bisa mengendalikan emosi. Jadi emosi ini bukan dilarang, tapi ditempatkan pada tempatnya yang baik, yang tepat. Makanya ulama bagi dua, ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Itu namanya sifat al-hilmu. Dan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali sifat tersebut. Sifat ini tidak mudah karena sifat ini adalah sifatnya Allah. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Halim. Halimnya Allah menunda azab, diberikan kesempatan bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Nabi mengatakan, innallaha yabsutu yadah bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadah bin-nahar liyatuba musii'a lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan rahmatnya di waktu malam untuk diberikan pintu taubat bagi para pendosa di siang hari, dan Allah membukakan harapan dan rahmatnya, pintu taubatnya di waktu siang untuk diberikan kesempatan kepada para pendosa di waktu malam agar mereka bertobat kepadanya hingga matahari itu terbit dari barat. Kemudian pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bukan berarti kita menunda-nunda taubat. Ta'jilu taubah wajib, menyegerakan taubat hukumnya wajib, karena khawatir sebelum kita bertobat, karena kita menunda waktu bertobat, tahu-tahu meninggal dunia, berarti ada satu dosa yang belum kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan ta'jilu taubah wajib, menyegerakan taubat satu kewajiban. Para nabi punya sifat ini.
Nabi Ibrahim diceritakan inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu lemah lembut dan juga punya sifat halim. Allah Ta'ala. Imam Syafi'i terkenal dengan sifat ini. Kalau ada orang bodoh berdebat dengan beliau gak jawab, diam. Tentu benar. Karena berdebat dengan orang bodoh tidak akan mungkin bisa menang. Imam Syafi'i mengatakan ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu. Tidaklah aku berdebat dengan orang berilmu melainkan aku pasti mengalahkannya. Wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani. Tapi ketika berdebat dengan orang bodoh, aku Imam Syafi'i akan kalah. Karena perdebatan membuang waktu, apalagi sama orang yang tidak berilmu. Cara yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, jika ada orang yang suka debat, suka berbantah-bantah, caranya jawaban terbaik diam. Imam Syafi'i katakan dalam syair, idza nataka as-safihu fala tajibhu fa khairun min ijabatihi suqutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama dan yamutu. Imam Syafi'i mengatakan apabila orang bodoh berbantah-bantah, ajak debat dirimu, jangan dijawab. Maka sebaik-baiknya jawaban bagi dia adalah diam. Jika engkau merespon orang tersebut, maka dia makin ngawur berbicaranya. Tapi jika engkau diam, dengan sendirinya dia akan mati terdiam. Kemudian juga Imam Syafi'i mencontohkan hal tersebut langsung di hadapan murid-muridnya. Dan juga ada orang-orang yang kadang-kadang azak berdakwah, mengajar tidak dengan dasar ilmu, yang keluar adalah hal-hal yang ajaib. Dia mengajar tidak dengan dasar ilmu, yang dia sampaikan hal-hal yang ajaib. Ada seorang penyair ini juga ajaib, namanya Mutanabbi. Ada kitab namanya Al-Mutanabbi'un, orang-orang yang pernah mengaku jadi nabi. Itu dijadikan satu kitab, disebutkan nama satu persatu. Di antaranya penyair sastra Arab terbesar sepanjang zaman. Salah satu penyair sastra Arab terbesar sepanjang zaman, salah satu. Namanya, gelarnya Al-Mutanabbi. Kalau kita sering dengar syair, sebaik-baiknya teman duduk sepanjang zaman adalah kitab, itu syairnya beliau. Dinamakan Al-Mutanabbi karena pernah mengaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ketika dia menjadi seorang nabi, bahasa yang disampaikan bahasa-bahasa yang aneh. Tapi pada akhirnya bertobat dia. Sehingga syair-syairnya masih diambil. Nah, beliau katakan di dalam syairnya, idza takallamal mar'u fi ghairi fannihi ata bimithli hadhihi al-ajaibi. Apabila seseorang berbicara tidak di bidangnya, bukan ahlinya, maka dia akan menjelaskan hal-hal yang ajaib, yang aneh-aneh, ajaibi, aneh-aneh. Karena tidak ahli di bidang tersebut, tidak tahu ilmunya, tidak ada bahan, ya dia karang-karang saja yang aneh-aneh. Dan itu benar ucapan Mutanabbi. Nah, Imam Syafi'i pernah menghadapi orang-orang semacam ini. Dia biarkan aja, ntar dia sadar sendiri kalau punya hati yang bersih. Mutanabbi sadar. Nah, ini sifat namanya sifat al-hilm,